Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan juga melimpahkan rahmatnya kepada keluarga kita. Semoga Allah menjaga kita semua dari perkara-perkara yang tidak baik, menjaga hati kita dari kelalaian dan ketergelinciran, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan menetapkan kepada kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang istiqomah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan tentang mengatasi kenakalan orang tua. Materi ini kita buat adanya perkembangan di masa sekarang, di mana para orang tua banyak yang tidak ngerti tugasnya. Banyak orang tua yang tidak tahu kewajibannya. Banyak orang tua yang tidak tahu tanggung jawabnya. Sehingga amanah besar, nikmat yang agung itu menjadi terlantar, yaitu putra dan keturunan. Karena adanya banyak orang tua yang tidak ngerti tanggung jawab, tidak ngerti tugas dan kewajiban, akibatnya anak-anak ini menjadi korban atas ketidaktanggungjawaban orang tua. Ya. Hal yang kecil saja, contoh anak belajar. Banyak orang tua tidak mau tahu hasil belajarnya anak. Jadi menanyakan sepulang dari sekolah atau kita pulang dari kerja, gimana sekolah tadi pagi?
Pelajarannya apa? Kamu bisa enggak ngerjakan soal hari ini? Kamu senang enggak dengan materinya? Kalimat-kalimat sederhana ini, Pak, tolong disimak. Pernahkah kita tanyakan ke anak-anak kita? Pernahkah? Oh nggak enak Pak, nggak enak ya. Apa nggak enak? Kenapa kok nggak enak? Anak-anak nakal, nakalnya kayak apa? Dibuka diskusi. Pernahkah orang tua punya waktu seperti ini? Pernahkah? Para orang tua ada waktu untuk seperti ini. Ini remeh Pak. Ini sepele, yakin sepele menurut panjenengan. Tapi menurut anak-anak kita itu berharga. Sehingga nanti ketika anak punya problem dengan temannya, ada perasaan gak enak dengan gurunya, orang tua hadir memberikan pencerahan. Ini yang gak berjalan. Coba ini sudah kita jalankan apa belum? Perjalanan nganter ke sekolahan, diajak murojaah, dites anak-anak mungkin hafalannya. Ya. Anak-anak mulai menghafal surat Al-Imran. Kan bapak-bapak sudah juz amma. Cuma Al-Imrannya belum. Pernahkah ada waktu untuk itu? Sederhana aja. Banyak. Nanti pelajarannya apa nah? Yang kamu suka dari materi hari ini apa? Kalau suka apa alasannya? Kalau nggak suka apa alasannya? Itu sangat penting. Sederhana, sepele menurut kita. Wong-wong kok dibahas itu menurut Anda. Dalam bidang tarbiyah, fikih tarbiyah, dan dalam bidang psikologis itu sangat dibutuhkan oleh anak. Kemudian ketika melihat rapotnya kok bagus, cium keningnya anaknya, atau kasih hadiah. Yang nilainya kok kurang bagus, kasih motivasi, gak diuber-uber. Mana yang kita lakukan? Mana yang kita lakukan? Enggak, itu tanggung jawab. Ini yang saya maksud. Jadi jangan sampai orang tua tidak ada komunikasi yang baik dengan anak. Jangan sampai orang tua tidak ada komunikasi yang baik dengan anak. Itu masuk kedurakan orang tua kepada anak. Sibuk dengan acara-acara dengan teman-temannya, dengan grup-grupnya itu tidak penting. Anakmu itu diselamatkan. Itu amanah yang ada di pundak-pundak kurang sampean sampai turun ayat Allah berfirman, Qul anfusakum wa ahlikum naro. Sekarang Bapak Ibu berani memastikan nggak? Ibu Bapak tahu persis bagaimana wudunya anak-anak? Tahu nggak? Bagaimana wudunya anak-anak saya? Benar apa enggak? Pernah melihat? Pernah nyoba pendekatan? Enggak pernah. Saking sibuknya sampean. Bacaan Qurannya anak pernah disimak enggak? Al-Fatihahnya, doa-doa, sholatnya sudah benar belum? Bapak pernah enggak ngecek? Melihat, dengerin, nanti kalau bagus hasilnya kasih hadiah anaknya. Itu nilai-nilai yang terabaikan. Ojo sibuk karo HP itu nggak rokok kalau nggak jalan angin. Dan menjadikan anak-anak nanti nggak memperhatikan jenengan, memperhatikan HP-nya. Itu bagian siksaan dari Allah yang Allah berikan. Tunggu tanggal mainnya kalau nggak percaya. Ini yang kita saksikan hari ini, Pak. Ya. Bukan nggak boleh pegang HP itu, bukan nggak boleh.
Tapi nggak kemudian sibuk ngurusi HP terus, WA terus. Ketika anak datang, sudah tuh anak-anak diskusi, letakkan HP. Ini kita semuanya sudah keracunan, tapi kita bilangin anak kita keracunan dengan HP. Tolong diperhatikan. Karena sekarang kenakalan anak-anak ini luar biasa, termasuk yang di dalam pondok-pondok ini. Siapa yang jamin anak kita pondok pasti baik? Kemarin kita dapat laporan begitu banyak sekali. Begitu pulang itu seperti bukan anak pondok lagi. Sholatnya, baca Qur'annya, akhlaknya sudah lupa semuanya. Coba dievaluasi apa sebabnya ini. Apa sebabnya ini? Bahkan ada yang sudah hafal Quran. Sholat subuh jam 7. Apa gak nangis wong tua nih? Coba dievaluasi dari awal, kira-kira apa sebabnya? Bisa jadi kita kadang-kadang aku lo gak maksiat, mungkin gak maksiat ke sana, tapi perhatian dan komunikasi kepada anak sangat kurang. Ya, maka tolong ini diperhatikan dengan baik, karena keselamatan anak-anak di sisi Allah kelak itu ada di pundak-pundak kita semua. Di pundak-pundak kita semua. Nah, kita bisa bayangin seorang ulama namanya Imam Sa'id Ibnul Musayyib, ulamanya para tabi'in. Ini tabi'in dan ini ulamanya para tabi'in. Punya putri sangat amat cantik. Sangat amat cantik. Ahli Quran putrinya. Ahli hadis, ahli fikih, ahli faraid. Mau dilamar putra sang khalifah, sang Amirul Mukminin. Dilamar. Begitu ditanyakan ke rumahnya mau dilamar, tidak diberikan oleh Imam Sa'id Ibn Musayyib. Ternyata putri yang luar biasa ini kecantikannya, ilmunya, kesoliannya itu dinikahkan dengan salah satu muridnya beliau yang duda, yang gak ganteng, yang miskin, dan punya beberapa anak. Dinikahkan dengan putri. Muncul pertanyaan sing didol Imam Sa'id ini apa? Coba kalau kita punya putri terus dilamar orang seperti itu yang sudah jelas-jelas itu calon pewaris Amirul Mukminin dan bukan orang-orang belakraan, bukan orang-orang preman, ini termasuk orang-orang soleh, cuma kaya raya dan punya kedudukan, nggak dikasihkan, dikasihkan sama santrinya yang tidak, nggak ganteng, miskin. Sing dipikir apa coba? Ya, itu ada kisahnya, nanti bisa dilihat, dicari informasi di medsos. Bagaimana seorang Imam Sa'id Ibnul Musayyib menikahkan putrinya. Baca ini. Nangis bakal kita baca, Masya Allah. Nah, jadi kisahnya itu salah satu santrinya itu orang yang serius, tekun, tapi nggak terlalu pintar gitu. Tapi tenanan agama ini. Nah, satu santri yang disenangi ini beberapa waktu nggak ikut taklim, mundur. Akhirnya ditanyakan sama santri yang lain, kemana aku tidak melihat si fulan beberapa waktu ini. Tolong ditanyakan kabarnya.
Akhirnya ada salah satu santri yang mencari alamatnya dan menemukannya. Ternyata istrinya baru saja meninggal. Nah, ditunggu kedatangannya. Akhirnya beberapa waktu berikutnya datang dia ikut kajian. Maka dipastikan oleh Imam Sa'id, apa benar istrimu meninggal? Iya. Terus kamu enggak datang ke majelis taklim? Kenapa? Karena aku harus ngurusi anak-anakku. Dan kenapa kamu enggak menikah lagi? Sehingga ada yang merawat anak-anakmu. Lantas si santri tersebut mengatakan, murid beliau mengatakan, ya sebenarnya kepingin ingin menikah itu, tapi siapa yang mau dengan dirinya? Lawang dia itu yo duda, terus yo gak ganteng, terus yo miskin, nah, terus punya beberapa anak. Nah ini kalau ada wanita yang mau, siapa sama dia? Akhirnya Imam Sa'id menanyakan, seandainya nanti ada wanita yang mau, kamu bersedia enggak? Ya senang, dengan senang hati. Baik, kalau begitu nanti tak carikan kabar. Subhanallah, jarak beberapa waktu berikutnya Imam Sa'id Ibnu Musayyib sendiri yang datang ke rumah laki-laki. Ini ulama, inilah ulama. Betapa tawaduknya hatinya. Dan Imam Sa'id Ibnu Musayyib itu sangat dikenal jarang keluar rumah kalau benar-benar nggak penting. Kalau kita kan hobi sekali keluar rumah itu. Itu penting, Bu. Orang. Halo. Kaget orang heran kok dungaren kalau bahasa kita ini. Imam Sa'id keluar rumah, ini mesti ada masalah penting. Ternyata apa? Ziarah ke rumah santrinya yang istrinya tadi meninggal. Datang ke sana, ditanyakan keadaannya. Ya ini masih sibuk urusan ya. Akhirnya disampaikan keinginannya. Apa katanya? Ada wanita yang ingin menikah denganmu, bersedia menikah denganmu. Bagaimana dengan dirimu? Siapa wanita tersebut? Akhirnya ditunjukkan putri. Nggak terkejut kayak apa. Jadi kayak mimpi di siang bolong dan kayak nggak percaya. Ya Syekh, apa Anda mengapa ini? Apa istilahnya? Ngeledek, kenapa ngeledek? Kenapa? Gojloki. Jadi kan gojloki saya, enggak putriku siap untuk jadi istri. Kalau kamu mau tak nikahkan dia. Akhirnya apa? Dia minta waktu karena dia harus mengumpulkan biaya. Dibantu oleh Imam Sa'id Ibnu Musayyib. Aku tambahkan nanti kepadamu untuk jadikan bahan untuk jadi bekal pernikahanmu dengan putri. Akhirnya singkat cerita, dinikahkan dengan putri. Nah, setelah perjalanan, ini yang menarik. Ketika Imam Sa'id Ibnu Musayyib setelah perjalanan nikah dan anaknya sibuk ngurus anak-anaknya, suami yang janda yang duda tadi itu. Dan dia sibuk melayani suaminya dan ngajari suaminya. Kata Imam Sa'id, kalau kamu tidak hadir di majelisku, kamu bisa hadir di hadapan istri putriku. Kamu akan diajari fikih kepada. Karena putrinya itu ahli fikih. Ya. Nah, setelah perjalanan, beberapa waktu berjalan, di tengah malam, saat Imam Sa'id Ibnu Musayyib melakukan tahajudnya, meneteskan air mata, membayangkan putrinya. Menurut kita, menurut panjenengan, kira-kira sing dibayangno dan yang ditangisi oleh Imam Sa'id kepada putrinya apa? Apa? Miskinnya, kesengsaraan ngeramut anak wong, kondisi yang pas-pasan atau apa? Yang ditangisi apa kira-kira? Ini kacamata kesolehan. Kula mbek sampeyan nek tutup kene, jangan pernah mimpi dulu jadi orang soleh. Apa yang ditangisi oleh Imam Sa'id? Ternyata apa? Yang ditangisi itu rasa syukur. Nangis dia, apa aku bersyukur kepadamu ya Allah.
engkau telah menyelamatkan putriku dari kelalaian. Jika malam ini putriku duduk di istana kekhalifahan, dia akan dilayani oleh dayang-dayang. Dia akan makan dengan penuh kenikmatan, dan aku pasti putriku akan menjadi orang-orang yang lalai kepadamu. Dan hari ini aku pastikan putriku merawat putra suaminya yang duda itu. Dia dalam kekurangan, dia pasti ingat kepadamu dan berpikir kepadamu. Aku bersyukur kepadamu, engkau telah menyelamatkan putriku dan engkau tempatkan di tempat yang aman dari fitnah. Sangat dipahami. Antara kebahagiaan dan kelalaian. Sekarang kira-kira apa yang kita inginkan? Kebahagiaan macam apa yang kita inginkan dari anak-anak kita? Bahagia dengan punya suami yang punya kekayaan yang mewah, lalu kemudian dia berkurang ketaatan kepada Allah. Apakah model begitu yang kita inginkan anak-anak kita nanti? Atau tumbuh berkembang bersama anak dan keluarganya di dalam ketaatan kepada Allah? Coba apa yang hari ini terbayang, keinginan dan harapan serta impian kita kepada anak-anak kita. Inilah cara berpikir orang-orang soleh. InsyaAllah ini cara berpikirnya orang soleh. Jadi bukan kekayaan yang kemudian melalaikan. Dia bersyukur anaknya berada di tempat yang jauh tidak melalaikan Allah. Itu yang ditangisi. Air mata itu air mata syukur. Di mana anaknya sibuk melayani anak-anak yang kehilangan ibunya. Coba kalau kita melihat anak-anak kita begitu dengan anak-anak kita dilayani, lebih senang mana orang tua di zaman sekarang? Ayo. Kita lebih suka mana? Anak-anak kita terpandang, anak-anak kita kaya, anak-anak kita hidupnya begitu. Itu yang paling banyak. Makanya gak nyambung doa kita kesolian dengan anak-anak. Antara doa kesolian dengan keinginan beda. Saged dipahami? Saged dipahami apa itu kesolian dan apa itu kelalaian. Nah ini lho Pak yang perlu dipun benahi cara berpikir kita. Maka kita mengharap pertolongan kepada Allah. Mengharap pertolongan kepada Allah. Yang saya pernah dibenangi sama saya gara-gara saya jarang bisa ikut ngambil rapor. Terus begitu saya datang ngambil rapor itu, dia heran ya itu. Kok dengaran Abi itu? Abi gak sibuk ngaji kan? Itu pikiran saya. Berarti selama ini anak saya itu nunggu kehadiran saya. Kenapa? Dia lihat teman-temannya diambil sama ibu dan bapaknya. Ibu bapaknya datang. Begitu rapor dia digandeng sama itu. Ini muncul di hati-hati anak kita. Sampai kali kalau mikir tutup pun enggak tentang perasaan anak. Kita ini orang tua yang egois, Pak. Sehingga anak kita terluka di dalam hatinya itu dengan hal seperti itu yang kita enggak sadar-sadar. Kita remehkan homono, rapot punai, itu kebanggaan tersendiri. Ketika orang tua dibuka nilainya bagus dicium anaknya. Ketika nilainya jelek disabarkan anaknya. Itu anak kita itu ingin mendapat perlakuan seperti itu yang dia saksikan dari teman-temannya. Dan kita nggak punya rasa sampai ke sana. Nah, maka setelah itu saya bukan berjanji pada dia, tapi saya berjanji pada diri sendiri. Kan usahakan untuk datang. Setiap ada acara, kamu tampil di sekolahan atau ada acara sekolah begitu diundang, itu anak-anak senang ketika orang tuanya datang disambut. Oh, ibuku datang, itu dulu acara ini. Satu kebanggaan. Bapak yang
bayangkan teman-teman kita, anak-anak kita lihat itu papanya datang, mamanya datang, terus anak kita dilihat papa itu nggak pernah kelihatan, gimana rasanya? Sampai itu bisa ngerasa lagi anak kurang biasa. Sementara apa yang menyibukkan kita ternyata nggak terlalu sibuk juga sebenarnya. Ternyata juga nggak terlalu penting juga acara kita. Itu Pak, 1 inci luka berkumpul itu menjadi borok nanti. Kita tidak akan pernah menduga kalau itu cikal bakalnya LGBT itu dengan kali kolong nggak akan nyangka itu. Karena tidak mendapatkan rahmat dari orang tuanya, nggak mendapat kasih sayang yang semestinya dari orang tuanya, maka dia butuh kasih sayang lain di zaman sekarang. Jangan sembarangan kita. Baru nanti kalau anak kita sudah chattingan sesama jenis, baru jerit-jerit nanti kita. Itu luka borok yang sudah lama, yang sudah kita tancapkan di anak kita, yang kita nggak pernah peduli dengannya. Hari ini kita dapatkan pasien-pasien seperti putrinya, Ustaz, putri saya, Ustaz. Bisa harapan mantu soalnya sing disenengi padha wedok. Ternyata apa? Sibuk, disalahno gak gelem, ya sudah sampai tangan sendiri sudah kita lepaskan. Saya mendekat, ya mana saya kan sudah besar, tuan jadi berdiri tuan ini. Saya kalau begitu benahi cari psikologi sampai kapok, tidak akan ketemu jenengan. Kenapa? Kesalahan itu dari jenengan yang mulai kecil meninggalkan anak-anak. Berarti bapak ibunya itu orang-orang karir. Jenengan itu punya fitrah. Apa itu? Kasih sayang orang tua. Makanya beda yatim karo karir. Napa bedane? Napa bedane? Kalau anak punya orang tua itu ono sing dingalemi, sementara ngalem gak oleh. Itu jangan dianggap biasa. Sangat dipahami. Sangat dipahami. Nanti diajari kasih sayang di luar nanti. Dan tidak peduli siapa yang memberikan kasih sayang, karena itu yang dicari. Ternyata yang memberi perhatian sesama jenis. Anjlok Pak, nanti hancur kita kehormatan kita. Dan kita baru menangis di sini. Kenapa? Pengobatannya sulit. Itu yang habis psikologis kesehatan, berapa orang yang sudah dihabiskan, gak mempan. Karena bukan di situ obatnya. Obatnya ibu bapak hadir. Tapi orang tuanya nggak nyadar. Ya Allah. Nah ini mari kita. Kalau memang kita peduli dengan anak-anak kita, ya, kita kan ngaji ya, guys, maksa-maksa. Kok gak duit? Gak duit? Nah kalau saya perhatian, karena itu tanggung jawab. Ya. Dan kewajiban terbesar orang tua kepada anaknya apa? Kewajiban terbesar orang tua kepada anak apa? Nah, apa? Muka ikhlambi, mencari kreasi, sekolah no. Apa? Kewajiban orang tua terbesar pada anak adalah 2 hal. 1, selamatkan anak-anakmu dari kemurkaan Allah. Itu kewajiban terbesar. Ku anfusakum wa ahlikum. Gimana anak-anak kita selamat, jangan sampai menjadi hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua adalah berupaya untuk menjadikan anak-anak kita itu ahli jannah. Menuntun mereka ke dalam surganya Allah, ngajak mereka menuju surganya Allah, diajak menuju tempat yang paling bahagia, al-jannah. Bagaimana ketika anak-anak kita hidup, tumbuh, berkembang di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Maka persoalan ini bukan persoalan kecil. Nanti panjenengan bisa merasakan. Ini kemarin saya baru ada keluar anak-anak yang mondok sudah senang berangkat mondok itu senang tadi karena anaknya mau berangkat belajar di rumah-rumah Quran, ternyata itu tadi
Nah, pulang ini malah nggak mau balik ke pondok lagi. Ini keluh hati, ini rubah-rubah anak-anak. Di rumah Ustaz saya temukan apa ini? Rokokan. Aduh, ya Allah. Malam ini adiknya dikira rokok pisang. Udah sholatnya nggak ngerti kayak apa kalau udah dimulai. Nanti kalau sudah mulai SMP fitnah yang namanya anak itu baru kita rasakan. Namanya SD itu turun ketok yang nakal sampai peloroi waras banget. Ya, anak SD nakal sentak keder menang pun. SMP beda lagi sih. Kelasnya udah beda, levelnya udah beda. Jangan melok melorot, itu melok melorot sih satu. Jadi bapak anaknya melu apa? Ini pelorok-pelorokan ini. Itu saya pernah jam 11 malam. Saya dikagetkan dengan seorang ikhwan. Assalamualaikum, jam 11 malam. Saya udah tidur. Mengges keringet enggak. Kenapa? Sampai kenapa ini? Apa katanya? Aku dikejar-kejar anak. Jam 11 malam. Jadi bapaknya dikawal balok. Soalnya bapaknya lebih cilik di anaknya. Dikejar jam 11 malam. Pun saya tidak usah pulang, saya tak ke sana. Saya datang ke rumahnya itu baru masuk, baru itu diangkat dikira bapaknya saya. Mas, aku mas, warau mas. Mau nangis balok itu nggak dilepas-lepas. Jadi kita ngerayu dem ngerem itu sampai jam 1:15 lebih. Baru balok itu dilepas. Nah kayak begini baru kita nanti merasakan. Ya, jadi jangan merasa aman kita. Harus banyak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita akan membahas bentuk kenakalan orang tua yang kedua. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu tidak memilih pasangan yang baik. Nah, itu sudah kita bahas. Dan muncul pertanyaan yang begitu. Dan itu kadang Ustaz. Soalnya yang nikah itu dulu waktu nikah itu kan gak mikir untuk anak. Kita waktu nikah mikir untuk siapa? Halo? Nah, untuk diri sendiri. Cocok, bedah. Ya, nah, begitu sekarang udah nikah, keluar kalimat ini, aku milih kamu itu supaya kamu itu jadi ibu yang baik. Mikir betul, aku gak bohong nih. Betul apa enggak? Aku milih kamu itu supaya kamu itu jadi ibu yang baik. Begitu dulu. Tapi sekarang kita ucapkan kalimat itu. Begitu juga ibu-ibu itu. Dia nuntut suaminya Ustaz. Mestinya Ustaz, suami itu kan harus jadi imam. Ibu dulu kan gak cari imam, cari makmum. Cari imam enggak? Enggak. Cari suami yang cocok kan gitu. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nah itu sudah berlalu, sudah. Ya, persoalannya lewat kadung nih. Lama Pak, bagaimana Pak? Sambel itu jangan. Perbaiki apa yang ada itu. Saya yakin masing-masing kita punya pasangan ini ada kelebihan, ada pasti sudah pasti. Pasti. Perbaiki yang masih ada itu. Kenapa nggak terlambat? Enggak. Masih ada waktu, ada peluang untuk masing-masing memperbaiki diri. Ya, konsultasikan dengan cara yang baik bagaimana cara memperbaiki keburukan-keburukan dalam kehidupan ini. Baik itu masuk di dalam kenakalan yang pertama. Yang kedua, yang hari ini kita bahas ya, adalah tafrid fil wajibat. Tafrid fil wajibat.
atau kalau dalam bahasa fikihnya itu yang lebih ngetren atau lebih masyhur itu adalah tarkul wajib. Jadi kalau tafrid itu artinya apa? Meremehkan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan. Ya. Atau meninggalkan yang wajib. Atau tadhi'ul wajibat. Apa itu tadhi'ul? Menyia-nyiakan kewajiban. Menyia-nyiakan kewajiban. Ini termasuk kenakalan orang tua kepada anak. Kenapa? Karena tingkah laku orang tua itu berpengaruh kepada anak. Kesolian orang tuanya, kemaksiatan orang tuanya itu berpengaruh pada jiwa anak. Ya. Walaupun anak kita di dalam pesantren, tapi kita di dalam rumah banyak maksiat kepada Allah, itu bisa menembus kemaksiatan kita masuk ke dalam pesantren itu. Makanya kajiannya Ustaz Abdul Twasikal itu mengingatkan masalah ini. Jangan sampai bapak merasa aman ketika putra putrinya di dalam pesantren, lalu ibu bapak berkeliaran dengan maksiat di luar sana. Maka apa yang dilakukan ibu-ibu bapak-bapak di luar sana itu bisa merusak anak-anak yang di dalam tembok-tembok pesantren. Rusak karena tingkah laku kita sebagai orang tua di luar yang menikmati dan berurat dengan maksiat. Itu bisa rusak. Ya. Nah, sebagaimana kebalikannya, ketika para orang tua yang berwajiban menjaga, menunaikan kewajiban-kewajibannya, memakmurkan sunnah-sunnah nabinya, menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, dan membangun interaksi muamalah yang terbaik dengan Allah Ta'ala, maka kaidah para ulama keluar al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung dari amalan. Dan itulah pesan Nabi SAW yang diberikan kepada sahabat Ibnu Abbas. Wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Kata Nabi SAW, hai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya ghulam. Nah, ini diambil ilmu oleh para ulama. Orang tua itu kalau mau ngomong sama anak, ambil posisi membangun komunikasi yang terbaik. Kita lihat Nabi Ibrahim memanggil anaknya pripun? Ya Bunayya. Nabi Yakub manggil anaknya gimana? Ya Bunayya. Luqman manggil anaknya Ya Bunayya. Nabi memanggil anak-anak kaum muslimin Ya Ghulam, Ya Ghulam. Kalimat ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Orang tua harus membangun komunikasi dengan bahasa dan etika yang baik kepada anak-anak. Itu satu. Yang kedua, sebelum memberikan wasiat, memberikan nasihat itu dikondisikan. Maka jadi panggilan itu untuk memberikan suatu kesempatan, adanya waktu yang harus disiapkan untuk menyampaikannya. Ini akan ada nasihat, ini akan ada wasiat. Jadi posisinya siap, disiapkan mad'unya ini untuk siap menerima nasihat dengan panggilan. Nah, apa kepingin ngomong sedikit, paling tidak ada apa ini nama istilahnya nih, apa istilahnya?
Muqaddimah. Nggak keliru muqaddimah, innalhamdulillah. Ya, ada pembuka kata gitu untuk disampaikan ke anak. Sampaikan. Nah, apa disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka. Nih, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama. Di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, ya, apa yang dimaksud jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu pengertiannya bagaimana? Pengertiannya bagaimana? Yang dimaksud kalimat tersebut, jagalah Allah, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Ada 4 hal yang harus dijaga oleh orang tua. Ada 4 hal yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Kalau 4 hal ini sudah dijaga dengan baik, maka kaum muslimin akan dijaga oleh Allah. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Rajab. Nah, apa 4 hal yang harus dijaga oleh kaum muslimin ini? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang perlu dijaga? Beliau sebutkan 4 perkara tersebut. Pertama, hukukullah, hak-haknya Allah. Yang pertama apa? Yang perlu dijaga adalah hak-haknya Allah. Ini berkaitan dengan ketauhidan, berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan ketauhidan dan dengan keikhlasan. Dijaga itu dengan baik. Apakah 2 ini sudah terjaga betul? Ya, ini yang pertama. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Yang perlu dijaga tadi apa? Hak-haknya Allah. Yang kedua, apa yang perlu dijaga oleh kaum muslimin? Yang kedua adalah awamirillah, perintah-perintahnya Allah. Yang perlu dijaga yang kedua, perintah-perintahnya Allah. Maka dalam hal perkara perintah ini, pertama kali yang harus dijaga itu adalah sholat. Sholatnya dijaga. Nah, generasi terbaik dari umat ini, generasi terbaik dari umat ini, itu kalau menjaga sholat itu Pak, menjelang adzan itu sudah siap. Apakah kita juga demikian? Dalam siap-siap sholat, menjelang adzan apa ini adzan? Nah, ketahuan di sini kita. Ya Allah, astagfirullah. Akhirnya kita banyak kehilangan amal-amal itu. Ya. Amal sunnah, qobliyah sering hilang. Soft yang pertama sering gak dapat. Nah, soft pertama, kedua niku kedudukannya sama apa enggak? Dalam
Lebih utama mana? Lebih utama sop pertama. Sing penak niku teng kampung, Pak. Walaupun takhir-takhir tetap sop pertama. Soalnya orang sing sholat. Ya Allah. Ayo. Wis jujur kemawon Pak, jujur kemawon. Jujur kita kemawon. Saya jujur itu. Ketika kita kehilangan sop pertama, apa merasa kehilangan sesuatu? Apakah ketika kehilangan sop pertama, apakah kita merasa kehilangan sesuatu? Maka nilai sop pertama di mata kita tidak berharga. Makanya kehilangan tiap hari nggak ada masalah. Kalau para sahabat dulu ngapain? Berlomba-lomba sampai kalau perlu ngesot mereka untuk mendapatkan sop pertama. Itu mereka tempuh. Dan kita santai-santai sampai hari ini. Apakah ini jejak para sahabat yang kita ikut? Atau jejaknya orang-orang munafik yang kita kira? Hah? Ini jejaknya siapa ini? Kalau jejaknya para sahabat, berani sampai ngesot royokan sop pertama itu. Lah kita nggak kebagian sop 2 nggih monggo, sop 3 nggih monggo, sop terakhir nggih monggo, biasa aja. Yang penting jamaah. Kalimat yang penting itu menunjukkan ibadah itu nggak serius. Mari kita nuntut anak-anak kita serius dan ketemu ini kenakalan kita. Bon? Tuh kadang-kadang nih gue ke rumah dan suka Agus. Ada apa enggak? Ada. Ya, nggak usah oleh kanan kiri nanti tersinggung. Ya, ayo ngaji ya. Nah, kira-kira persoalan ini sampai kapan kita bermain-main dengan keimanan seperti ini? Makanya orang Islam nggak dikasih. Anak-anak kita pun begitu. Akhirnya kita, bapak ini kurang apa? Aku kurang apa? Kamu nggak pondok lagi biar ngerti. Padahal kita yang merusak. Sadar persoalannya, sadar kali itu salah. Itu persoalan, sadar kali itu salah. Sampai. Dan saya saksikan, saya ngaji di mana-mana. Beberapa kasus di masjid-masjid sunnah, begitu ada dikumandangkan, nggak masuk di duluan, kelompok ngobrol dia bilang, haula wala quwata illa billah. Itu aib. Itu aib. Ya, dijaga betul. Seperti pengajian maghrib jeda adzan. Nanti dilanjut lagi setelah adzan. Habis pengajian kita istimewa. Begitu adzan masuk, api keluar. Halo? Itu di masjid sunnah. Saya nyaksikan loh, saya pasti pas ngaji loh. Tak lihat loh, kayak gini. Ini aib. Kenapa? Orang sing salah nggak tentang? Ada yang salah enggak? Apa yang salah? Halo? Loh, ini kalau salah itu geser dandani. Dokter itu nih kasih penyakit pasien nggak akan bisa mengobati, termasuk kita. Nih awak dewi gak ngerti hati awak dewi kasih dandanya awak itu. Apa sih perlu tak perbaiki? Kalau mau salah. Orang itu akan mencuci tangan kalau dia merasa tangannya kotor. Orang akan ganti celana kalau dia sadar celananya najis. Nah kalau nggak merasa, kenapa diganti? Kalau enggak, kenapa diperbaiki? Wah nggak salah. Ini biasa kayak begini. Ini bukan hanya bisa, ini mengerikan. Satu bentuk meremehkan ketaatan itu membawa meremehkan ketaatan yang lain. Ingat-ingat itu. Diingat-ingat itu. Coba ketika adzan dikumandangkan dengan WA, ada berapa kesalahan? Berapa? 2 kesalahan. 1,
tidak mendengar adzan, yang kedua tidak menjawab. Dua sunnah hilang, kita yang menghilangkan. Betul apa enggak? Nanti begitu selesai, kesalahan lagi yang ketiga nyusul apa? Tidak berdoa setelah adzan. Tiga kesalahan dalam satu amalan, satu sunnah, tiga amalan hilang. Oh, saya tawarkan ke jenengan, kita kepingin berapa lagi sunnah yang harus hilangkan, dan kita tetap berdiri tegak mengatakan saya mengikuti jejak salaf. Salaf yang mana? Apa seperti itu generasi para sahabat di dalam lazar? Tidak. Datang lebih awal sampai tidur, tekluk nunggu Nabi SAW. Mereka berdoa di waktu antara adzan dan iqamah. Kenapa? Itu waktu yang sangat dahsyat untuk berdoa. Anak kita yang sedang kita pondokkan, anak kita yang sedang akan mencari jodoh, itu perlu doa-doa dari orang tua, biar nanti mendapat pendamping yang lebih baik dari kita sebagai orang tuanya. Kan nanti anak kita dibawa oleh suaminya, nggak tahu suami yang model apa yang mendampingi putri-putri kita nanti. Doa orang tua dibutuhkan. Apakah kita peduli dengan hal seperti itu? Ini loh, tolong diperhatikan, tolong, kecil kelihatannya. Makanya sahabat Anas telah berkata, apa kata beliau? Innakum la ta'mal a'malan adaku minasya'r min a'yunikum. Sungguh kalian benar-benar akan melakukan suatu amalan yang amalan itu menurut kalian lebih kecil dari sehelai rambut. Berarti kelihatan apa? Sepele. Menurut kalian benar-benar melakukan suatu perbuatan yang menurut kalian lebih kecil dari selai rambut. Walakin, akan tetapi kata sahabat Anas, na'udduha fi ahdi Rasulullah SAW. Kami para sahabat menganggap amal yang kalian anggap lebih kecil dari selai rambut, kami dulu para sahabat menganggapnya di masa Nabi minal mubiqat. Apa minal mubiqat? Muhlikat, termasuk perkara yang membinasakan. Itu di zaman sahabat Anas masih hidup. Sudah ada sekelompok yang menganggap sunnah Nabi itu seperti lebih kecil dari selai rambut. Itu sahabat masih hidup. Murid Nabi masih hidup. Mungkin piring-piring Nabi masih utuh, baju Nabi mungkin belum sobek. Sudah ada umat yang meremehkan. Bagaimana zaman sekarang? Belum lagi ke masjid-masjid yang katanya Quran hadis. Ya Allah, hari Jumat saya datang lebih awal, rata-rata khotib naik mimbar baru berdatangan. Itu di negeri Konoha. Masya Allah. Awal diri kolah wae. Kenapa tidak di awal? Kita awal dengan baca Quran, lalu berharap kepada Allah dengan bacaan Quran ini, bacaan sholawat. Bukankah ini hari Jumat saat yang paling bagus membaca sholawat kepada Nabi? Kenapa lisan-lisan kita juga kering di hari Jumat tentang sholawat? Sadar gak ini? Belum lagi ketaatan kita kepada orang tua dipertanyakan lagi. Sejauh mana panjenengan dengan soal respon dengan orang tua, memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua, tidak menyakiti orang tua. Sudahkah kita lakukan?
menanggung beban orang tua. Jangan sampai orang tua membawa beban-beban yang berat. Kita ringankan bebannya. Sudahkah kita lakukan? Ini kewajiban yang pertama. Ya. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Makanya dalam hal ini perlu diperhatikan betul ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hafidhu 'alas shalawat. Jagalah salat-salat kalian. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 200 berapa? Ya hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta 238 Surat Al-Baqarah 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas shalawat. Ya, wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, ada terjemah? Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Hafidhu 'alas shalawat. Jagalah olehmu sekalian sholat yang 5 waktu itu. Wassalatil wusta, terutama sholat wusta. Jumhur ulama mengatakan sholat asar. Persoalan adalah bagaimana bentuk dari menjaga sholat itu. Ya kan ada perintah di sini, perintah untuk menjaga sholat. Nah yang perlu dijaga itu apanya? Itu loh. Maka di situ disebutkan oleh para ulama. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman, atau tafsir Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, atau di dalam tafsir Al-Aitar Syekh Abu Bakar Al-Jazili. Di situ disebutkan yang dimaksud hafidhu, jagalah sholat kalian itu yang pertama yang perlu dijaga adalah kewajiban yang 5 waktu ini. Karena Allah wajibkan kita sholat 5 waktu. Ya 5 waktu ini dijaga betul. Jangan sampai hanya dilakukan sebagian-sebagian. Satu, itu maknanya. Karena banyak umat Islam itu sholat sakar ikut sholat duhur, sholat asar enggak, sholat maghrib sholat, isya sholat, subuh orang. Banyak yang begitu itu. Itu perlu disampaikan di masyarakat. Saya ngerti itu. Nah, acara titik, lending titik itu sholat yang. Saya itu banget yang awam di masyarakat kita. Acara apa gitu dikit udah nggak sholat. Nanti ngeri. Ya, mau gerak jalan orang sholat. Gerak jalan. Ya, kasihan ini ya. Di perumahan saya pernah dijadikan rute gerak jalan itu. Jadi maghrib itu masih prit. Saya berangkat ke masjid nih, anak-anak muter-muter kiri, tak pegang mas, maghrib. Saya tutup pisan pak jadi. Saya berangkat ke masjid nih, masuk masjid itu nangis. Saya sedih nangis. Iki sinanggung dosa sekian ribu ini siapa? Tak sholat pak. Itu sudah mulai menjelang asar tadi. Datang ke gor itu. Mudah-mudahan siaran ini didengar oleh teman-teman yang diamanai oleh Allah Ta'ala. Iki nek gak sholat kabeh iki sing nanggung jawab sapa? Sanggup tak nanggung wong sitok ae sanggup tak. Sitok saja yang gak sholat, sanggup tak. Ini ribuan orang. Saya gak bisa bayangkan ketika kita berdiri tegak di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Dimintai pertanggungjawaban tentang ini. Ya Allah,
Yang pertama, 5 waktu jangan sampai dikurangi. 5 waktu dijaga betul. Yang kedua apa? Menjaga sholat itu al-awqat, waktu-waktunya dijaga, waktu-waktunya. Jadi kudu ngerti jam berapanya, sudah ada siap-siap gitu loh. Ojo sembrono. Ya, jangan sembrono, dijaga betul. Ini nikmat aman itu luar biasa. Kenapa tidak kita manfaatkan? Nanti kalau udah aman baru terasa. Masih nggak ingat dengan ketika Allah melarang kita masuk masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Waktu COVID, Syekh Abdul Salam menulis makalah itu, ya Allah, sedemikiankah dosa-dosa kami ya Allah, sehingga Engkau tutup pintu-pintu rumahmu untuk kami jadikan tempat sujud. Sudah sedemikian burukkah perbuatan-perbuatan kami. Itu karena dosa. Sampai Masjidil Haram pun ditutup untuk tidak boleh dilakukan ibadah di dalamnya. Itu Masya Allah gak bisa bayangin. Sudah sedemikian, kata Syekh Abdul Salam, sudah sedemikian burukkah perbuatan kami, sehingga kau tidak izinkan pintu rumahmu terbuka untuk kami masuk dan sujud di dalamnya. Ini aman, Mbak, kita di negeri kita aman. Mumpung aman, manfaatkan. Nanti kalau seperti negeri-negeri yang sedang konflik, itu baru terasa. Ketika rasa aman dicabut oleh Allah, baru terasa. Atau ketika kita sakit, bagaimana? Ketika kita sakit, sholat sudah tidak bisa berdiri, sujud tidak bisa sujud, hanya duduk, apa nikmatnya? Walaupun sah, tapi beda. Sujud dengan menyungkurkan wajah di tanah itu beda dengan tidak. Manfaatkan, jaga waktu ini. Yang kedua, yang ketiga, yang perlu dijaga apa? Yang perlu dijaga adalah arkanuhu wa syurutuhu, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Terutama dalam hal tumakninah. Apa yang membuat kita ini tergesa-gesa ingin cepat selesai apa? Tidak butuh sama Allah. Tidak butuh sama Allah. Kok ingin cepat selesai dan begitu seger ketika sholat sudah selesai? Kenapa kita tersiksa saat kita berkomunikasi dengan Allah dan begitu senang setelah kita bisa dengan Allah? Ada apa hati kita ini? Dosa apa yang kita lakukan sehingga tidak merasakan nikmatnya dan lezatnya saat munajat kepada Allah? Kok tersiksa kita, kepingin cepat selesainya, kita mempercepat doa-doa kita, mempercepat segera gerakan-gerakan kita, supaya sholat ini segera selesai. Bukankah kebutuhan kita sangat banyak yang harus kita sampaikan kepada Allah? Sementara Allah menggambarkan bagaimana pengikut Rasulullah SAW disebutkan di dalam surat Al-Fatah, walladzina ma'am, orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW, syidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum, mereka tegas dengan orang-orang kafir dan kekafiran, dan mereka beramah-tamah dengan sesama kaum muslimin. Tarohum, kamu lihat mereka ini, orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW, sahabat-sahabat setia yang dipilih Allah untuk menemani Nabi SAW. Tarohum, kamu lihat mereka itu rukkaan sujjadan, kafnya disita, jinnya disita, yang menunjukkan mereka betul-betul antusias di dalam rukunnya, mereka antusias di dalam sujudnya. Kenapa? Karena ada yang dicari. Ketika beliau berangkat rukuk, dia mantapkan rukuknya itu karena ada sesuatu yang dicari di dalam rukuknya. Ketika mereka sujud, mereka menikmati sujudnya dan bersungguh-sungguh dalam sujudnya. Kenapa? Karena ada yang dicari.
Dan mereka berlama-lamaan meletakkan kening mereka di hadapan Allah Jalla wa'ala, mengangkatkan, memuji Allah, menyanjung Allah, dan beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Saat itu waktu yang paling luar biasa hubungan dengan Allah. Bawa nama anak kita, bawa istri kita, bawa keluarga kita. Ya Allah, jagalah keluargaku dengan sujudku ini. Aku ingin dengan sujudku ini Engkau jaga anak-anakku. Aku ingin dengan rukukku ini Engkau jaga keluargaku dari segala keburukan. Ada yang dicari, yabtahuna fadlan minallah wa ni'mah. Itu yang dicari. Makanya disebutkan bukan ruku'an, sujudan, bukan. Mereka rukuk, enggak. Ruka'an, sujadan, yang menunjukkan sangat kuat antusiasnya dalam rukuk dan sujud. Kenapa? Yabtahuna fadlan minallah wa ni'mah. Fadlan minallahi wa ridwan. Ternyata ada yang diharapkan, ternyata ada yang dicari, ternyata yang diincer di balik rukuk dan sujud. Nah, sekarang pertanyaannya, saat kita datang masuk ke rumah-rumah Allah, saat kita datang menghadap Allah, kita merasa butuh enggak kepada Allah? Merasa butuh apa enggak? Orang yang datang sebagai orang yang butuh dengan yang tidak butuh itu beda, ikhwan. Pernahkah kita posisikan ketika kita salat menghadap Allah, aku butuh kepadamu ya Allah. Aku butuh bimbinganmu, butuh penjagaanmu. Butuh penjagaan. Saya nggak bisa bayangin ketika ada seorang ibu-ibu menangis karena terlalu hulu dalam mendidik anaknya, sangat keras melebihi batas, sampai akhirnya anaknya berucap, aku tidak lagi mau sekolah yang di situ ada kata Islamnya. Apa rasanya ini? Aku nggak mau lagi sekolah yang ada kata Islamnya. Kita bisa bayangkan setelah ini kayak apa kita melihat pemandangan anak-anak kita. Sholatnya kayak apa, lisannya kering dari Al-Quran, matanya pun kering daripada air wudhu. Masya Allah. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Ya. Nah, ini yang perlu dijaga. Rukaan sujudan yabtahuna fadlan minallah wa ridwan. Lalu Allah sebutkan dia berikatnya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat wajah-wajah mereka. Kamu lihat tanda-tanda mereka itu di wajah-wajah mereka. Min atari sujud, pengaruh dari sujudnya. Karena ketika sujud dia ungkapkan kebutuhannya kepada Allah. Ketika dia sujud dia ungkapkan hajatnya kepada Allah. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan apa? Ya ikhwan, Ubudullah hajatan billah. Itu nasihatnya Syekh Utsaimin. Sembahlah Allah dan cari kebutuhanmu kepada Allah. Sembahlah Allah, jadilah kalian itu penyembah dan merasa butuh kepada Allah. Hajatan billah, merasa butuh kepada Allah. Ini. Jadi yang kedua yang perlu dijaga dari sholatnya apa? Waktu-waktunya. Yang ketiga tadi apa? Rukun dan syaratnya. Tumakninanya ini dijaga. Pelan, dinikmati sholat, dinikmati. Itu saat yang paling bagus untuk menyampaikan unek-unek kita kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Imam Sa'id bin Musayyib, Imam Fudail bin Iyad.
Ketika punya masalah yang gak baik, dia perbagus sholatnya, dia tambah jumlah sholatnya. Ditanya, ya imam, saya melihat Anda kok menambah terus amal Anda. Apa yang Anda inginkan? Apa katanya? Aku ingin dengan ibadahku yang terus aku tambah, anak-anakku dan keluargaku diperbaiki oleh Allah. Aku ingin dengan ibadahku yang tak tambah, anak-anakku, keluargaku diperbaiki oleh Allah. Itu cara para salaf di dalam memperbaiki masalah kehidupannya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Memperbaiki ibadahnya, pendekatannya kepada Allah ditambah. Itu cara mereka di dalam memperbaiki masalah. Kemudian yang keempat yang perlu dijaga daripada sholatnya, yang keempat yang perlu dijaga, ini adem lupa keringat, agak sir panas enak keringetan, ya racun-racunnya terbakar oleh sinar matahari, sekaligus membakar dosa-dosa yang sudah banyak. Ini mati panasnya. Ya, jadi yang keempat yang perlu dijaga adalah al-khusyuk. Khusyuk. Bagaimana kita mulainya? Ayo sederhana saja, Pak. Sederhana apa? Kita ajak hati kita ikut sholat. Karena sudah cukup lama hati kita nggak ikut sholat. Waktu kita rukuk, waktu kita sujud, hati kita berkeliaran di luar, nggak pernah ikut tumpuk bersama kita, nggak pernah ikut sujud bersama kita. Hati kita keluar, liar hati kita. Kita nggak tahu kira-kira umur berapa nanti hati kita betul-betul kita pegang, kita gandeng untuk diajak sujud bersama-sama. Itu karena bagian dari kalau ngapunten, kalau terus seperti itu seperti hukuman dari Allah Ta'ala. Dihukum oleh Allah kita, hati kita liar. Hati kita liar. Terhalang untuk merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga hati tidak ikut sholat. Padahal sholat itu ibadah apa? Ibadah lisan, ibadah perbuatan, atau ibadah hati? Sholat yang mana ini? Yang mana? Dalam semuanya, kenyataannya hati ikut sholat apa enggak? Ayo diperbaiki betul, Pak. Jangan main-main ini. Kenapa? Sederhana, kelihatannya sangat sederhana. Kita mungkin memaklumi, ini kan manusia, kita kan itu kalimat yang kita pakai. Ketika hati kita nggak ikut sholat, berarti kan hati kita berpaling tidak menghadap Allah. Betul? Betul? Hati kita kan nggak ikut menghadap Allah. Allah melihat nggak itu? Lalu kita berharap Allah menghadapkan kepada kita, sementara kita nggak ngereken sama Allah. Makanya kita nggak bisa merasakan lezatnya sujud, lezatnya tilawah, lezatnya berdiri, lezatnya istighfar, lezatnya baca tasbih. Kenapa? Hati kita nggak ngereken, hati kita punya urusan sendiri, berpaling dari Allah. Maka pastikan Allah akan berpaling dari kita. Atau dipalingkan oleh Allah. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Dipalingkan oleh Allah. Tolong nanti pulang ke rumah, kalau panjenengan tidak repot, jenengan ketik kajian Syekh Abdul Razak. Beliau menceritakan ada 2 kisah yang beliau ceritakan ketika beliau masih bujang dan pertama kali masuk ma'hadnya Syekh Utsaimin. Ada 2 peristiwa yang diangkat oleh beliau ketika beliau ditegur oleh Syekh Utsaimin. Peristiwa pertama,
Seperti tadi saya sampaikan, ketika ngaji di masjid habis maghrib, isya berhenti sejenak, ada adzan. Kamu gitu kan? Gitu. Biasanya di masjid kita kan begitu. Nah, ketika adzan dikumandangkan, itu Syekh Abdul Razak memanfaatkan momen waktu ini mendekat kepada Syekh Utsaimin. Mendekat ke Syekh Utsaimin. Untuk apa? Bertanya tentang soal agama. Bayangkan, bertanya tentang soal agama. Kapan? Saat adzan. Jadi itu di masjid posisinya. Sholat maghrib, begitu masuk adzan, jeda pengajiannya berhenti sebentar karena ada adzan sedang dikumandangkan. Di waktu itu dimanfaatkan bersama-sama untuk mendekat kepada Syekh Utsaimin, berkata, ya Syekh, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Ketika Syekh Abdul Razak mengemukakan pertanyaannya, apa kata Syekh Utsaimin? Apa jawab Syekh Utsaimin? Dengarkan. Jadi pertanyaannya didengarkan Syekh Utsaimin apa enggak? Dijawab enggak? Dilateni enggak? Enggak. Kenapa? Ini waktunya ada. Dengarkan ada. Itu bisa pertama. Dipelajari oleh satu dosen. Setelah saya belajar, kenapa sih wong aku takon urusan agama? Kok keras sih wong iki? Wong aku takon iki takon agama. Ini yang tanya agama, enggak direken, enggak dijawab, ini waktunya ada, waktunya dengar, waktunya jawab. Lalu bagaimana kalau kita yang bid'ah dagangan? Di dalam masjid lagi, kecil kelihatannya. Ternyata apa kata Syekh Abdul Razak? Setelah aku belajar, baru aku dapatkan jawaban. Kenapa Syekh Utsaimin melarang aku bertanya saat ada adzan? Kenapa? Itu awal untuk mencari khusyuk sholat. Di awal itu saja. Jadi mengawali untuk meraih khusyuk, konsentrasi, menghadapkan hati kepada Allah. Dimulai dari apa? Konsentrasi mendengarkan adzan. Begitu hati ini betul-betul istimewa mendengarkan adzan dengan baik, didengarkan betul, dijawab, diikuti. Ini terasa, ditambah lagi nanti ditutup dengan doa. Ada janji dari Nabi, silakan pilih pintu surga yang kau sukai. Ternyata fokusnya hati mendengarkan adzan, menirukan adzan, mendengarkan satu persatu. Itu kesabaran dan ketelatenan yang menunjukkan targetnya ibadah dan rontoknya perjalanan hati menuju Allah. Kita ini sedang mau mendekat kepada Allah. Jangan sampai begitu sudah dimulai, hati kita menjauh dari Allah. Makanya rahmat Allah dicabut dari hidup kita ini. Sholat kita gak terasa apapun kecuali beban. Itu siksaan dari Allah buat kita. Pernahkah begitu masuk sholat hati kita berbahagia akan ketemu dengan yang kita cintai? Anda yang ada apa? Beban. Itu siksaan dari Allah. Nah, dari sinilah Pak permulainya. Kenakalan kita mulai. Lalu kita nuntut anak kita serius. Dan betapa jelasnya, betapa gamblangnya kita tidak serius di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai mendengar adzan, dari mulai menyambut waktu sholat, mempersiapkan sholat, Allah lihat semua. Kita sangat tidak serius. Lalu kita berharap anak kita serius. Sakitipun paham ini. Kira-kira nanti umur berapa hati kita ajak sholat, sehingga hati kita nanti mau rukuk bersama kita. Waktu membaca tasbih, hati kita merasakan dahsyatnya tasbih. Betul-betul lembutnya sholat, tunduknya jiwa terasa betul di sana. Nanti ujungnya
simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat bekas dan pengaruh daripada sujud itu terlihat di wajah-wajah mereka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini pesan dari Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi yang perlu dijaga tadi apa saja? Ada berapa poin? Yang perlu dijaga terhadap Allah tadi, bukan sholat. Yang Allah tadi loh. Jagalah Allah itu tadi loh. Ada berapa? Salah naruh catatannya. Ada 4. 1, haknya Allah. 2, perintah-perintahnya. 3, belum ya? Belum. Tadi Ustaznya sih kurang ngerti. Ya, jadi ada 4 yang perlu dijaga. 1, haknya Allah. 2, perintah-perintahnya Allah. 3, larangan-larangan Allah. Ini kita juga berpotensi melakukan larangan-larangan ini, Pak. Karena sekarang maksiat itu bisa kita lakukan di kamar-kamar kita, di mobil-mobil kita. Sangat kuat maksiat itu bisa terjadi. Ya. Nah, kita kalau buka kajian di YouTube, kan itu nggak langsung pengajiannya sebenarnya sponsor. Nah, sponsor itu seringkali membantu Kak Lambat. Nah, kalau sama istri, insya Allah kita selamat. Sama anak selamat, sama teman selamat. Karena ijen. Kalau sendirian, istighfar apa boleh ini ani? Sendirian, saat sendirian. Bukan? Yang ketiga menjaga larangan-larangan Allah. Yang keempat menjaga batas-batas agama ini. Dahulu batas-batas agama. Jadi yang perlu dijaga berapa? 4 hal di dalam agama ini. 1, menjaga hak Allah. 2, menjaga perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga menjaga larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Yang keempat menjaga batas-batas agama. Kalau 4 ini sudah kita jaga dengan baik, Allah memberi balasan. Yahfadkah, Allah akan menjagamu. Imam Ibnu Rajab menjelaskan, Allah menjaga hambanya itu dalam 2 perkara. Ya, Allah menjaga hambanya, membalas, memberikan penjagaan kepada hambanya itu dalam 2 perkara. Apa? Yang pertama, Allah masalihud dunya wal akhirah. Allah menjaga masalihud dunya, kemaslahatan urusan duniamu dijaga oleh Allah. Badanmu, hartamu, keluargamu, dijauhkan dari bencana-bencana. Ini bentuk penjagaan Allah. Ini bentuk balasan dari penjagaan Allah kepada dirimu dan urusan dunia. Masalihud dunya. Nih. Jadi urusan kita. Makanya dimana kisahnya Nabi Musa dengan Nabi siapa? Nabi siapa? Khidir yang membongkar harta karun itu. Lalu kemudian Nabi Khidir mengatakan, harta karun ini milik 2 anak yatim yang dulu orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Sampai hartanya yatimnya pun dijaga oleh Allah. Karena kesolehan orang tuanya. Mari kita bangun di anak kita, kita ajari anak kita, kita bentuk anak kita dengan karakter kita yang baik. Ayo diperbaiki diri kita.
Yang kedua, penjagaan Allah kepada hamba, yang mana hamba tadi menjaga 4 perkara tadi, Allah akan menjaga hambanya itu dalam hal keimanannya, menjaga hatinya, sehingga pada saat detik-detik dia akan keluar dari dunia ini, Allah tetapkan iman itu ada di dalam hatinya. Saat dia mengembuskan nafas terakhir, berada di atas keimanan. Itu atas penjagaan dari Allah. Nah, ini yang disebut dengan hati yang istiqomah tadi. Maka supaya kita diberikan istiqomah, apa langkah yang harus kita lakukan? Berupaya untuk menjaga perkara-perkara tersebut. Nanti kalau kita sudah sungguh-sungguh menjaganya, Allah memberi balasan yang serupa, yakni Allah akan menjaga kita, menjaga urusan dunia kita dan menjaga urusan agama kita. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga materi pagi ini diberikan keberkahan serta disertai dengan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian menjadikan diri kita adalah hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang tunduk, dan hamba-hamba yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita tentang kenakalan orang tua yang kedua, dan kita akan tunggu lanjutkan kenakalan yang ketiga di kajian yang akan datang insyaallah. Kurang lebih maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.